Adapun hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzagun wa tunsarun illa bidu'afaikum." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, berapa banyak kalian mendapatkan rezeki dan pertolongan dari Allah itu berkat orang yang lemah di antara kalian. Arti berkat keberadaan orang-orang yang lemah. Maksudnya apa hadirin? Di sini juga kita bisa ambil beberapa poin hikmah daripada hadis ini. Yang pertama, bahwasanya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya itu tidak sama. Artinya semua orang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tapi ada yang mendapatkan lebih. Siapa mereka? Ad-du'afa. Orang-orang yang lemah, orang yang sudah tua renta. Makanya orang yang sudah tua renta doanya mustajab, hadirin. Kemudian anak-anak kecil yang masih lemah, anak-anak kecil yang balita, yang belum baligh, yang belum tamyiz, mereka pun juga adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga fuqara dan masakin. Mereka juga adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mendapatkan perhatian lebih dari Allah dibandingkan orang yang kaya raya. Kemudian orang-orang yang sakit dibandingkan orang yang sehat. Walhasil orang yang dianggap lemah itu memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mengalami masa panceklik lama enggak turun hujan, kita dianjurkan untuk sholat istisqa, sholat meminta hujan. Dan disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, ajak semua orang, bahkan yang tua renta, yang jompo, bahkan anak yang masih menyusu, bahkan hewan sekalipun bawa. Bawa ke tanah lapang, hewan peliharaan kita. Kenapa? Kemudian kita berharap kepada Allah, ya Allah, memohon kepada Allah. Jadi permohonan kita bukan hanya untuk kita doang, juga kita berikan, ya Allah, kami juga berharap untuk anak-anak kami yang masih kecil, orang-orang tua kami yang sudah jompo, hewan-hewan ternak ini, ya Allah, kalau tidak kau turunkan hujan maka semuanya akan mati. Maka sebab saat itulah bakal diturunkan hujan dengan lebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini hikmah bahwasanya ad-du'afa, orang-orang yang dianggap lemah, maka mereka sebenarnya penyebab turunnya rahmat dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dan merendahkan mereka. Tapi berkat mereka kita bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kalimat hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita mendapatkan rezeki itu berkat orang-orang yang lemah. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda bersedekah membantu fakir miskin, maka fakir miskin itu bakal mendoakan Anda. Kalau kita kasih Pak orang susah, miskin, terus kita kasih uang buat dia 100.000 rupiah, apakah dia nerima dengan mulut terkunci atau bakal mendoakan kita? Dia bakal mendoakan kita, semoga makin berkah rezekinya Anda, semoga makin banyak rezekinya Anda. So, lihat, artinya ini rezeki yang kita rasakan saat ini berkat mereka, berkat doa yang mereka panjatkan dengan tulus ketika mereka bersyukur atas nikmat Allah. Kalau kita mungkin selalu berdoa, Bapak, Ibu, kita punya rezeki, alhamdulillah kita doa, ya Allah berikan keberkahan buat rezeki saya. Tapi mohon maaf, mohonnya kita Pak belum tulus. Kita kalau kadang-kadang memohon nih, pikiran kita masih ngawang kemana-mana. Tapi lihat orang yang sangat susah terus kita bantu, dia bakal berdoa dengan meneteskan air mata. Doa keluar dari hati yang bakal tembus ke langit, tidak ada penghalang, hadirin. Maka ini yang dinyatakan hal turzagun, kalian mendapatkan rezeki dari Allah berkat mereka ini. Doanya kaum fuqara masakin yang pernah kita tolong dan kita bantu. Semakin banyak kita menolong fakir miskin, semakin banyak kita menolong orang-orang yang lemah, maka semakin berkah kita punya rezeki dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para salaf kita, para aulia, para ulama-ulama kita, mereka itu mengajarkan hendaknya kalau datang kaum fuqara dan masakin ke pintu rumah kita demi mengharapkan bantuan dan pertolongan kepada kita, jangan pernah ditolak, tapi sambutlah. Sambutlah mereka. Kenapa? Berkat mereka balak bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para aulia, para salaf kalau melihat para pengemis datang ke rumahnya, itu disambut dengan tangan terbuka, dengan muka bahagia, sambil mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang hai orang-orang yang membawakan rahmat Allah kepada saya. Lihat. Sehingga ngasihnya juga dengan senang hati, hadirin. Tapi kalau kita nganggap nih orang miskin, pengemis tiap hari datang terus ke rumah kita, terus kita cemberut, hati-hati. Makanya kadang-kadang hadirin kita lupa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada kita, terus kita mengeluarkan sedikit, kita udah perhitungan. Maka di sini berikan bantuan kepada fuqara masakin. Bahagialah ketika memberikan siapapun orang-orang di sekitar kita. Membantu fuqara masakin, membantu anak yatim, membantu orang sulit dengan rasa bahagia. Kenapa? Sebab dengan kita memberikan ini, Allah bakal balas yang lebih berlipat ganda dari apa yang kita keluarkan. Makanya dinyatakan di dalam riwayat hadis, dalam riwayat mengatakan anfik ma fil jaib ya'tik ma fil ghaib. Anfik ma fil jaib, infakkan apa yang ada di kantongmu, ya'tik ma fil ghaib, maka Allah bakal memberikan untukmu yang tidak ada terbayang sebelumnya. Yang tidak ada di depan kita, Allah bakal berikan kepada kita. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, al-lugam tadfa'un nigam, bahwa lugam yakni suapan ke mulut fuqara masakin, suapan makanan ke mulut orang-orang yang membutuhkan, ini bisa menolak berbagai macam bencana dan musibah. Hakada. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masa-masa kayak begini, pandemi yang berkepanjangan, yang sampai sekarang belum kelar-kelar juga, jangan pernah berhenti sedekah. Jangan pernah berhenti membantu fuqara masakin. Sebab dengan kita gemar membantu mereka, tadfa'un nigam, ini bala bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita masih ngepel terus, nggak pernah membantu fuqara masakin, nggak peduli dengan para tetangga kita, ya mau sampai kapan bala seperti ini, hadirin. Maka ini lugam tadfa'un niqam, lugmah atau suapan ke mulut orang yang membutuhkan, itu bisa menolak turunnya bala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya, bahwasanya tidak ada yang bisa menolak turunnya bala seperti sedekah. Jadi kalau orang udah sedekah, ini bala terhalang. Terhalang dengan sedekahnya dia. Bala yang udah mau turun gara-gara dia sedekah terhalang. Dan selalu ini sedekah menghalangi turunnya bala kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Ini orang udah meninggal, balanya masih ngegantung, nggak jadi turun ke bumi sampai hari kiamat, hadirin. Tertolak dengan sedekahnya. Wahakada. Jadi nggak bakal turun kepada dia, wala turun kepada anaknya, dan tidak akan turun kepada anak keturunannya. Tertolak itu bala, terhalang sampai hari kiamat. Hanya sedekah. Makanya sangat dianjurkan kita kalau bisa di pagi hari itu sedekah. Pagi hari, nggak mesti nunggu pengemis dulu datang. Beb, gimana beb? Pengemis datangnya kadang-kadang jam 9 pagi. Saya khawatir bala turun jam 7. Jam 6 turun bala. Gimana sekarang nih? Ada solusi mudah, hadirin ya. Ada solusi mudah. Insya Allah bisa dipraktekkan. Jadi seperti kita bikin kayak kotak. Kotak sedekah, ibaratnya gitu. Yang mana ini kotak sedekah? Kita keluarkan sebulan sekali. Jadi setiap hari habis waktu bangun tidur, ambil duit 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, masukin ke celengan. Sedekah hari ini. Besok sedekah hari ini. Wah kata, sehingga dari mulai subuh, dari sebelum subuh kita udah mulai sedekah, hadirin. Walaupun nanti kita kasihnya sebulan sekali kepada fuqara masakin kah, kepada masjid, kepada musola,
wahakadha. Yang penting tiap hari ada yang kita sedekahkan. Kita niatkan untuk sedekah. Ini pun juga bisa sebagai solusi biar kita bisa sedekah di awal waktu setiap harinya. Wahakadha. Insyaallah hadirin, ya, ini bisa kita amalkan dua hadis ini, ya, ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Kemudian juga hal turzaquna wa tunsurun illa bida'afaikum, kalian mendapatkan rezeki dan pertolongan dari Allah itu berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, diangkat bala dan musibah, bencana yang turun ke muka bumi ini insyaallah Allah angkat dan Allah jadikan kebaikan dan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dijaga dari berbagai macam bencana dan musibah, dijaga dari berbagai macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kusul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina ajmain. Anallaha ta'ala taghashahum birahmal maghfirah sekarang jannah farid ala muslimin yakhtim lana lakum bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf kita enggak bisa sampai salat Isya sebab masih ada acara satu lagi.